ini penting kita pahamin basic konsep dari safety program, ya. Konsep dasar dari safety program ini atau dari K3 program adalah hazard identification, risk assessment, dan control. Jadi seseorang yang bekerja, ya, apapun bentuk kerjaannya, dia harus mengenali bahaya dulu. Setelah itu menilai risikonya. Menilai risiko untuk apa? Untuk melihat tingkat risiko ini. Apakah risikonya tinggi, sedang, atau bisa diabaikan. Ya. Setelah tahu kita level dari risiko, maka baru kita terapkan kontrol yang sesuai. Ya. Jadi dalam bekerja itu kita bisa bilang kita melakukan suatu kegiatan dalam bentuk proses. Ya. Apapun kegiatan kerja, pasti orang menggunakan SOP. Tapi SOP ini ada yang tertulis, ada yang tidak. Ya. Apapun yang dikerjakan pasti ada SOP-nya. Buat super mie rebusan yang bungkus kecil itu ada SOP-nya. Sudah itu mandi di rumah, mandi di kamar mandi juga tetap ada SOP-nya. Selanjutnya apa? Setelah SOP, yang dimaksud SOP, yaitu adalah job safety analysis. Jadi SOP, oke saya jelaskan dulu kepanjangannya, itu standar operating procedure. Yaitu sama dengan langkah-langkah melakukan pekerjaan. Ya, SOP itu, arti dalam bahasa Indonesianya. Berikut, job safety analysis. Job safety analysis yaitu analisa mengenai pekerjaan, analisa keselamatan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Biasanya kita melakukannya adanya SOP, langkah-langkah pekerjaan, ya langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan, maka tiap-tiap langkah tersebut kita analisa keselamatannya, kita analisa bahayanya. So, yang penting bahaya kalau kita kenali, maka kita akan tahu tingkat risikonya dan akan tahu kita kontrol yang akan dilaksanakan. Setelah job safety analysis mungkin perlu permit to work. Permit to work atau izin kerja, ya ini khususnya untuk kerja-kerja yang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya itu bisa kita gambarkan atau bayangkan oleh seorang yang safety minded orangnya. Jadi kegiatan proses pasti ada SOP. SOP langkah-langkah kerja ini akan bisa kita analisa keselamatan dari pekerjaan tersebut. Setelah itu mungkin butuh permit to work. Apa guna permit to work? Ini untuk melibatkan top management. Bahwa ada pekerjaan yang berbahaya yang akan dilakukan oleh sekelompok orang. Ya, kerjaan berbahaya bisa aja macam-macam, ya, membersihkan bekas bensin tangki yang 20.000 ton, ya, itu membersihkan tangki itu karena sudah ada endapan-endapan. Siapa yang bilang itu tidak berbahaya? Orang akan masuk 7 orang di sana, ya, ke dalamnya. Oke, itu maksud dari permit to work. Jadi bahaya tempat kerja itu juga harus kita kenali, ya. Bahaya tempat kerja ini secara umum ya diistilahkan adalah satu fisik, suatu bahaya listrik. Kalau bahaya fisik itu maksudnya yang membuat cedera fisik kita, ya. Pendengaran kita, mata kita bisa atau mungkin tubuh kita itu akan menimbulkan cedera pada tubuh kita. Bisa juga fatal kalau bahaya fisik ini tidak dikendalikan, tidak diketahui risikonya. Oke, berikut adalah bahaya listrik. Tahu sendiri bahaya listrik, bahaya panas, bahaya api, dan bahaya kimikal. Ya, bahaya biologi, ergonomik. Satu ada risikonya dari bahaya tersebut, ya sudah itu kita terapkan assessment atau kita lihat nilainya, ya kita pelajari nilainya, mungkin risikonya high, tinggi, atau medium, atau low. Ini yang paling sederhana. Setelah itu baru kita terapkan kontrol. Nah, ini kontrol yang paling penting nih untuk menjamin kecelakaan tidak terjadi. Kontrol bisa berupa eliminasi, yaitu menghilangkan kerjaan itu kalau perlu dihilangkan, tidak perlu dikerjakan. Kalau tanggungan atau jaminan atau ancamannya membuat orang meninggal, tidak perlu dikerjakan. Itu maksud dari elimination. Itu kasarnya. Substitusi itu dengan mengganti. Apa yang kita ganti? Boleh prosedurnya, boleh orang yang mengerjakannya, yang qualified, yang handal, atau juga boleh peralatannya, ya. Sudah itu isolasi. Isolasi sendiri sudah sedang kita terapkan sekarang, yaitu menjaga jarak, membatasin, memagar. Suatu engineering. Engineering apa? Engineering ini kontrol yang sifatnya tuh hitung-hitungannya banyak. Termasuk misalnya menetapkan safety factor dari pembebanan, ya. Pembebanan harus ada safety faktornya. Berikut administratif. Apa yang dimaksud administratif? Yaitu sifatnya itu administratif. Seperti training, itu bisa dianggap administratif. Misalnya Undang-Undang K3 itu administratif. Sudah itu
Bisa juga administratif dianggap untuk rambu-rambu ya, pelatihan-pelatihan dan segala macam yang sifatnya administratif. Sudah itu berikut PPA ya. PPA ini sifatnya tuh yang usaha terakhir dan tetap, walaupun keefektifannya, keefisiennya kecil. Jadi dari hierarki kontrol ini, dan maksudnya hierarki kontrol yaitu urutan paling pertama eliminasi, subsidi, isolasi, engineering, administrasi, dan minimal PPA. Oke. Jadi aturan sebagai fungsi kontrol ya, yaitu adalah dasar hukum dan ketiga ya, dan termasuk peraturan-peraturan dari Undang-Undang 1945 sampai Undang-Undang 1970 sampai Undang-Undang 2003, peraturan pemerintah 2012. Jadi ini SMK 3, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2003, peraturan pemerintah ada lagi nomor 50 tahun 2003. Oke, kurang berurutan saya bacanya. Suatu pemenuhan peraturan perundangan K3 terkait. Apa ini? Untuk materi yang kita bahas adalah ini, Peraturan Menteri Permen 05 tahun 1985 yang berurusan dengan PAA, pesawat angkat dan angkut. Jadi pesawat dan angkat angkut ya di Indonesia itu diatur oleh Permen 05 tahun 1985 ya. Dan sangat komprehensif sehingga pesawat angkut atau pesawat angkat ini ditentukan di sini. Dan ini semua adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya pekerjaan. Oke, kita lanjutkan. Jadi pengelolaan yang benar dari rencana kerja yang akan menghasilkan pengoperasian pesawat angkat dan angkut secara aman. Ini maksud di sini. Sekarang kita lihat apa aja proses kerja pengangkatan aman. Ya, menurut Permen 05 tahun 1985 ini akan mencakup apa? Yaitu mengetahui tempat benda berada. Benda yang akan diangkat atau diangkut kita harus tahu di mana tempatnya. Soal tempatnya itu sudah ada kandungan bahaya di sana dan kita harus jeli melihat bahayanya. Kalau tahu kita bahayanya maka kita lihat ya. Kita assess atau kita nilai risikonya dari bahaya ini bagaimana? Bisa fatal nggak? Bisa orang terluka nggak? Bisa orang patah kaki nggak? Bisa orang pokoknya macam-macam. Oke, yang kedua mengetahui bentuk dan berat benda. Bentuk benda ini bisa bentuk benda yang akan diangkat dalam hal ini untuk lifting ya. Itu bisa membuat bahaya kalau dia tuh misalnya tidak teratur bentuknya ataupun mengandung cairan tangki yang ada cairan di dalamnya. Sifat cairan di dalam tangki yang tangki besar misalnya, biarpun dia tuh memenuhi kapasitas dari kren ya, tapi dengan ada cairan di dalamnya itu sangat berbahaya. Goncangan cairan di dalam tangki tersebut ya, ditambah berat bendanya itu bisa menimbulkan kecelakaan. Ya. Sudah itu apalagi penunjukan operator atau rigger, ya juru ikat. Ini ada bahayanya nih, operatornya ada bahayanya. Coba bahaya pada manusia itu paling banyak. Mungkin dia tidak berpengalaman, tidak certified, ya. Mungkin operatornya sedang terpengaruh obat-obat larangan ya, obat-obat terlarang ya. Termasuk rigger juga. Mungkin mereka itu tidak kompeten, bisa saja tidak kompeten. Maka di sini ada bahayanya. Bahaya dari operator dan atau rigger atau sopir yang kita tunjuk dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, menetapkan alat dan kapasitas alat angkat yang akan dipakai. Kapasitasnya harus sesuai dengan benda atau barang yang akan kita angkat. Ya. Selanjutnya, 5, memilih peralatan angkat lifting gear yang cocok. Jadi masuk lifting gear di sini adalah apa? Yaitu alat-alat yang dipakai untuk istilahnya itu misalnya ada shackle, ada hooks, ada tackle, ada pokoknya macam-macam ya. Ini termasuk lifting gears. Cocok kapasitasnya enggak gitu. Sebab bisa saja pengangkatan kita membutuhkan beberapa sambungan dari lifting gears. Macam-macam namanya. Oke, yang berikut adalah membawa alat kren ke tempat yang beroperasinya. Dan tempat beroperasinya nih sampai ke sana juga sering terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena bahaya di perjalanannya tidak dipelajari, tidak dikenali dulu. Tapi ya kalau sudah dikenali, kita tahu bagaimana kendalinya, kontrolnya, maka insya Allah akan selamat. Jadi yang ketujuh, mengenali bahaya perjalanan keren ke tempat operasi. Tadi yang bersama dengan nomor 6.
Nomor 8 apa? Mengenai bahaya lingkungan tempat operasinya kren. Bahaya lingkungan ini, yang satu bahaya overhead, bahaya di atas kepala. Ini sering terjadi ya, sering terjadi kecelakaan akibat benda yang kita angkat di ketinggian tersebut menghantam tiang listrik atau menghantam kawat listrik ya. Sudah itu bisa juga terjadi benturan yang menimbulkan istilahnya itu beban itu mendapatkan dynamic loads. Beban yang terayun juga bisa menimbulkan beban dinamik namanya, dan itu bisa 3 kali dari berat efektifnya. Suatu bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan apa? Yaitu mungkin tempat bekerja keren ini ramai, lalu lalang kendaraan ada, sudah itu mungkin ada yang nonton melihat ya. Maka bahaya lingkungan ini bisa dikendalikan, bisa bahaya udah tahu kita ya, banyak orang ya. Bisa dikendalikan dengan cara apa? Yaitu mengadakan isolasi. Jadi kita punya wewenang ya, seizin tempat yang menyewa, yang memakai kita punya wewenang untuk membatasi tempat itu dengan tagging, dengan apa istilahnya, pokoknya larangan untuk orang berada di sana. Ya, sering terjadi di mana orang yang menonton ini menjadi celaka. Saya ngalamin menginvestigasi kasus ini sudah pernah ya. Orang yang nonton itu celaka dia akibat dari benda yang diangkat. Suatu bahaya underground. Nah, ini juga penting sekali. Bahaya underground bisa diartikan di sini nih stabilitas tanah tidak mendukung ya. Stabilitas tanah itu tidak mendukung itu maksudnya mungkin tanahnya lembek di bawah, mungkin ada gorong-gorong di bawahnya, mungkin ada saluran-saluran pipa, saluran-saluran listrik, kabel listrik ya. Ini harus diketahui. Jadi untuk pengangkatan yang serius, yang maksudnya termasuk berat ya, kita harus tahu di mana mau ditaruh itu keren ya. Banyak kejadian tidak kena tanahnya labil, terguling, terjungkit, itu sudah kerjaan atau kejadian-kejadian yang paling sering terjadi di lapangan dan membawa hal-hal yang sangat merugikan. Oke, seperti yang dibilang tadi, PAA yaitu pesawat angkat dan angkut ya. Pesawat angkat dan angkut ini macam-macam ya, alat-alat berat, alat-alat produksi itu ya yang bergerak, itu semuanya PAA. Suatu administrasi kontrol itu adalah Peraturan Menteri 05 tahun 1985. Kontrol administrasi untuk pesawat angkat dan angkut. Oke. Kerja atau proses penggunaan pesawat angkat dan angkut yang aman. Bagaimana? Ya, sesuai ini ya, yaitu mengenali bahaya, kita sudah bicara tadi ya, mengenali bahaya, menilai risikonya tinggi, rendah, sedang, itu kita lihat nilai apanya? Risikonya, dan sudah itu menerapkan kontrol. Ini hierark, bisa dipendekkan jadi hierark. Mengenai bahaya penggunaan dalam menggunakan pesawat angkat dan angkut melalui apa? Ini hampir sama dengan tadi, tempat benda yang diangkat, bentuk dan berat benda yang akan dipindahkan. Kita mengenali bahaya melalui ini. Suatu penunjukan sopir atau operator kren atau rigger, suatu melalui penetapan pesawat angkat dan angkut dan kapasitas safe working load, peralatan yang akan dipakai, pemilihan peralatan pesawat angkat dan angkut, lifting gears yang saya bilang tadi, yaitu peralatan yang untuk menyambung-nyambung alat angkat tadi, ya. Sudah itu transportasi pesawat angkat dan angkut ke tempat yang operasi, lingkungan tempat kerja. Oke, ini sudah. Kita harus kebut aja nih. Oke, sekarang apa yang dimaksud lifting gears? Lifting gears itu termasuk wire ropes, ya. Wire ropes ini ada nama-nama istilahnya itu ada core intinya, ada yang wire-nya, kawatnya, ada yang strand dan wire rope-nya. Wire rope itu satu batang itu dengan diameter. Jadi ukur diameternya itu luar ini, ya, yang bagian tertinggi dari wire rope tersebut. Kita ukur. Boleh pakai mili, boleh pakai inci. Sudah itu shackle, ya. Shackle ini ada yang kita bow shackle, ada yang di shackle. Biasanya kalau bow shackle ini untuk mendukung beberapa sling gitu, multi leg sling bisa diistilahkan gitu. Mungkin 3 ada 4 sling yang kita pakai untuk yang bow shackle. Kalau 2 shackle ini, di shackle ini yang tipenya ini berupa 1 kaki saja atau 2 kaki. Ini konstruksi dari wire rope itu ya. Benefit dari wire rope ini ada yang halus tapi ukuran sama. Sudah itu ada yang kasar, berarti jumlah wire-nya lebih sedikit.
dan dia akan kaku, sedangkan yang halus itu lebih melentur gitu, lebih lentur. Ini gambaran dari shackle. Jadi kita tahunya ya melalui kemampuan dari shackle ya, alloy grade S ini, yaitu melalui daftar ini ya. Ada working load limit ini hampir sama dengan safe working load atau SWL. Batasnya boleh kita menggunakan beban untuk alat shackle ini sebagai penyambung dari sling. Jadi di sini ini ada yang 0,33 ton, maka dijelaskan diameter ukurannya 5 mili. Dia ini jelas nanti suatu diameter pinnya ini semua. Maka kalau keluar dari ketentuan ini, ya tunggu aja, kecelakaan sudah bisa akan terjadi. Ya. Sampai yang paling besar, misalnya yang bisa ngangkat 25 ton, ya, maka baunya 44, dan ini jelas tertulis spesifikasi dari shackle tersebut. Ini mengenai wire rope. Wire rope ya ada dipendekkan juga istilahnya di sini IWRC 51 design factor. Nah, ini menarik. IWRC ini kepanjangan adalah ya kalau bisa ingat terus ya, Independent Wire Rope Core. Kepanjangan Independent Wire Rope Core. 51 design factor ini sama dengan safety factor. Mungkin kita akan bahas safety factor lebih jelas nanti. Oke. Ini sama dengan shackle juga ukurannya milimeter, yang kiri suatu ada inci, suatu shackle size yang digunakan sesuai dengan ukuran wire rope. Ya, ini wire rope nih apa bahasa Indonesianya? Kawat tali kawat ya gitu ya. Shackle size dengan vertikal ini semua. Ada batasan-batasan yang kita boleh mempergunakannya. Oke. Sedangkan 619 itu apa? Yang 6 itu adalah strand ya. Oke, mungkin tidak terlalu bisa kita harus kejar. Sudah itu webbing sling. Webbing sling ini terbuat dari serat nilon, serat polytren atau macam-macam ya, yang bukan metal ya. Dan juga ini ada ketentuannya dan safety faktornya biasanya 8 ini. Ini ketentuannya. Saya rasa saudara bisa membaca itu. Oke, kembali kepada grade dari rantai. Rantai mempunyai grade yang tujuannya grade ini adalah untuk memastikan grade tertentu yang boleh untuk pengangkatan ya berdasarkan aturan dan juga peraturan Menteri nomor 1985 bahwa grade ini menetapkan standar kekuatan dan mutu dari alat angkat, dari peralatan angkat. Semua rantai-rantai itu ditandai dengan grade 80. Jadi grade 80 ini tertulis dengan jelas pada rantai atau hook ya. Pada rantai misalnya kelihatan di sini, kelihatan di sini grade chain ya, bisa. Jadi grade rantai ini ada grade ya, bisa grade 30. Ini biasanya mild steel atau besi-besi yang dikerjakan atau dipakai untuk tukang las bikin box, bikin peti besi atau apa, itu mild steel dengan grade 30 ya. Sedangkan grade 70 itu high tensile untuk mengikat-ikat ya. Sedangkan grade 80 ini untuk lifting, untuk ngangkat di atas kepala. Ya. Ini yang bisa. Jadi mengenai grade ini ya kita bisa mendapatkannya dari distributor, dari supplier ya. Mereka, karena ini sangat penting bagi seseorang yang ingin menghindari. Ini contoh dari rantai, grade-nya tuh tertulis di sana 8. Oh, kenapa? Kalau misalnya jumpa suatu rantai tidak ada grade-nya, tidak ada jelas mereknya, itu suatu pelanggaran terhadap keselamatan kerja berdasarkan standar internasional. So kita orang Indonesia cuma ngikutin standar internasional, ya. Kalau ada rantai yang tidak ada grade-nya, tidak jelas, tidak ada apa gitu dipakai untuk lifting, ya, ini sangat berbahaya. Kalau terjadi kecelakaan dan dibuktikan oleh orang yang ahli bahwa ada pelanggaran terhadap ini, itu masuk penjara. Tapi ya kita di Indonesia belum terlalu takut dengan hal-hal yang begini. Oke, jadi kesimpulan berikut apa? Faktor penyebab terjadinya kecelakaan itu ada 3. Ya, ini sama aja dengan yang lain-lain juga. Apa maksudnya ini dari pelatihan-pelatihan yang kecelakaan apabila terjadi itu ada pertama apa? Yaitu faktor manusia. Faktor manusia apanya? Yaitu
mengenai kompetensinya, tidak mengenali risiko bahaya proses kerja. Dia tidak mengenali risiko bahaya atau tidak mengenali bahaya, apalagi risikonya, maka akan dikerjakan terus, maka terjadilah kecelakaan. Yang B, tidak menjalankan wewenang dan tanggung jawab. Ini penting, ya. Maksudnya dalam lifting, dalam menggunakan kren, kita melibatkan dua jabatan orang di sana. Ada operator kren dan ada lifting. Ada rigger maksudnya, juru ikat. Di sini sering di Indonesia ya, saya yang anehnya gitu, sampai sekarang banyak operator kren tidak memperhatikan tanda-tanda dari rigger. Rigger seperti tidak ada fungsinya. Khususnya apabila dilihatnya beban itu oleh operator, ya. Rigger sudah mengangkat-angkat tangannya, mengasih kode gini, dia tidak perhatikan, dia melihat aja ke mana namanya, ke beban, ya, karena beban di depan matanya gitu, dia tidak mau memperhatikan rigger. Tahu saya kenapa sebabnya. Waktu saya ngajar di Brunei, operator khusus ditutupnya matanya supaya jangan melihat rigger. Jadi yang dilihatnya cuma biarpun sama-sama di depannya, tapi ditaruhnya apa kardus khusus dibikinnya tuh kertas yang tebal itu, ya, dibikinnya pegangan. Dia operatornya orang Filipina, ditutupnya mukanya supaya jangan melihat benda, yang dilihatnya cuma operator, yang dilihatnya cuma rigger. Begitu dia supaya jangan terpengaruh dengan apa. Jadi sehingga ini penting diketahui. Saya di Maruai kira-kira mungkin sekitar 4 bulan yang lalu, saya memberikan pelatihan untuk kren dan operator dalam judulnya tuh refreshing training selama 2 hari. Ya, itu ada sekitar 45 orang, rigger lebih banyak dari operator. Permasalahan itu langsung saya bilang saya tanya saudara-saudara, bagaimana? Apakah boleh kren bergerak tanpa ada rigger? Angkat tangan. Akhirnya banyak yang angkat tangan, ya. Maka disetujui oleh bosnya, rigger harus dipatuhin oleh kren operator. Kren boleh bergerak kalau ada rigger. Tidak ada rigger, kren tidak boleh bergerak. Saya usulkan waktu itu, dibuat keputusan atau kebijakan dari manajer project. Dan mereka setuju semua. Dan mereka akui, walaupun kren operator tidak bahagia dengan keputusan ini, karena mereka menganggap sebagai kren operator mereka tuh lebih. Nah, ini merasa lebih ini. Sehingga mereka abaikan rigger. Oke, ini yang perlu dipahamin juga. Saya punya misi untuk menjelaskan kepada semua orang yang terlibat dengan operator kren, dengan rigger, wewenang untuk bergerak itu atau kemana, naik ke atas, mau swing, mau maju, mau mundur, itu adalah tanggung jawab rigger. Kalau terjadi kecelakaan, kalau saya menginvestigasi, saya paling pertama saya tanya dulu mengenai rigger, keberadaannya, di mana dia, itu yang biasanya saya alamin. Kalau tidak akan benar. Yang kedua apa? Setelah manusia. Jadi yang B tadi itu tidak menjalankan wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, peralatan. Ini peralatan penting. Peralatan tidak diinspeksi dan tidak disertifikasi. Misalnya kejadian ada video yang saya kirimkan yang terjadi di daerah Sumatera, ya, meninggal orang, itu karena mungkin tidak diinspeksi dan tidak disertifikasi, ya. Ini ada aturannya dan ada undang-undang dan peraturannya ada ini oleh pemerintah. Sudah itu yang kedua, tidak dilakukan maintenance, perawatan secara teratur. Nah, ini juga. Apa gunanya maintenance perawatan? Gunanya adalah untuk mengembalikan standar dari peralatan yang kita pakai ke original dari pabrik, ya. Itu maksudnya. Jadi maintenance ini sangat dipentingkan. Dioperasikan, oke. Waktu ini kurang mendukung. Lingkungan sudah jelaskan tadi, ya. Dan keterkaitan manusia dengan lingkungan. Oke, tidak mengenai risiko bahaya, keren. Ya, jadi dari tiga hal tadi, maka terjadilah kecelakaan. Ini rekod dari 2017 Oktober, ya, September, ini dekat sebentar aja nih, tapi sudah terekod 8 kecelakaan yang serius di sekitar Jabotabek. Ya, ini saudara-saudara mungkin banyak yang tahu. Jangan-jangan ada yang ikut di sini mengalami kejadiannya sebagai saksi. Oke, kembali lagi nih, terus. Oke, Pak Herman. Ya. Ini
sebelum dilanjutkan ada yang bertanya ini. Mungkin saya Melalui ya. ini waktu nggak Ini cukup ini 16 melalui WA aja. Oke lah oh gitu. cepat. Oh, Pak. baik, baik. Jadi langsung aja. Baik, silakan lanjut. Ya mulai grup. Gimana terus? Oh, Oke kita terus. gimana Pak? Melalui grup aja, melalui WA aja. Pesan WA aja. Oh iya, maksudnya mau saya bacakan atau nanti untuk Oke bacakan aja, bacakan ya. sebentar ya. Oke, baik, saya bacakan ini. Bagaimana cara menghitung dan menentukan SBL yang sesuai, Pak? Oh, penting nanti kita bahas itu. Tunggu aja, Oh, sabar. oke, Oke. baik. Safety factor berupa pertimbangan penurunan kekuatan di tempat. Jadi ini safety factor akan kita bahas ya. Yaitu berupa angka tanpa satuan ya. Jadi dengan tanpa satuan dia angka saja. Kalau faktor kan begitu. Untuk menjamin pembebanan aman ya. Jadi berupa angka kelipatan dari beban maksimum yang diizinkan. Jadi beban yang diizinkan itu istilah bahasa Inggris itu safe working load ya. Misalnya 2 ton ya kan. Kita diizinkan memakai 2 ton. Padahal dia kalau dipakai sling itu misalnya ya, dipakai dia 10 ton, dia baru putus. Tapi kita boleh pakai 2 ton cuma. Berarti safety faktornya berapa? 5. Ya kan? Jadi angka 5 sebagai faktor memastikan aman kita menggunakan. Itu maksud dari ini nih ya. Jadi kalau breaking strength ya putusnya. Kalau putus dia di 10 ton, padahal kita memakai boleh ya, boleh diizinkan cuma 2 ton itu namanya SWL, ya kan? Itu safe working load atau working load limit, itu hampir sama sebenarnya. Oke, udah paham? Jadi tension strength, kekuatan tegangan, ya kan? Saya sudah lanjut aja karena itu jawabannya tadi. Safe working load, ya lah, working load limit itu menjamin, ini yang penting beban angkatan aman, beban angkat aman. Jadi breaking strength, kekuatan gagal, ya misalnya putus dia, patah dia, ya berapa misalnya suatu di pair atau dibagi dengan faktor aman atau safety factor. Maka jadi ini safety factor ini berupa angka, yaitu faktor of safety ini bisa dipakai minimal 3,5 untuk sling ya, untuk sling wire rope 3,5 sesuai aturan pemerintah ya. Sampai 10. Kapan pabrik menentukan? 10, 8 kah atau 3,5? Tergantung dari risiko yang mengancam, ya, risiko yang mengancam. Kalau risiko yang mengancam itu manusia, ya, kayak cable car, ya, kayak lift, ya, lift. Mungkin saudara-saudara semua sudah pernah naik lift. Itu kabelnya ada itu, ya. Dan kabelnya itu harus punya safety factor 10. Kalau kabelnya itu dia kecil aja, kadang-kadang kabelnya cuma banyak apanya 5. Pokoknya 5 kali. Saya tidak akan teruskan lagi ini. Saya mau makan waktu, khawatir kita. Jadi lebih tinggi angka safety factor, lebih tinggi tingkat risiko yang dipertaruhkan. Ini yang harus diingat. Ya. Oke, contohnya ini ada sedikit contohnya safety factor 5. Breaking length-nya, atau putusnya dia 50 ton. Safety factor 5. Jadi ditetapkan oleh pabrik 10 ton, ya. 10 ton SWL-nya. Amannya kita mempergunakan hanya cuma oleh 10 ton. Kasih 10 ton beban, dites nih di pabrik. Dikasih 20 ton beban lagi, dikasih 30 ton, dikasih 40 ton, dikasih 50 ton, putus dia. Oke? Jadi saudara yakin saya sudah paham apa itu safety factor. Semua pembebanan untuk produk yang dilempar ke masyarakat ya, itu harus ada safety faktornya. Kayak ban mobil, mungkin saudara banyak yang tidak tahu. Itu safety faktornya berapa? 10. Ya, kalau 30 PSI kita boleh pakai, maka dia akan pecah kalau dia dikasih 300 PSI tekanan. Webbing sling ini mungkin ringkas saja kita bilang di sini nih ya, load faktor 1 kalau dia pemakaian lurus dan 1 lembar. Kalau basket hitch itu kalau dia digendong, jadi berarti dia 2 buah kiri kanan, ya kan? Jadi 2 kan, maka 0,75 safety faktornya. Jadi kalau maksud di sini nih kalau basket hitch ini ya gendong ya, itu berarti kan 2 apanya? Kiri kanan apanya kan slingnya, webbing slingnya harusnya kan dia tuh 200 ya. Misalnya 2 itu 0,75 dari 2. Ini A 30, 60 untuk 1,7. Ini faktor sudut lagi yang harus dibahas ya. Ini maksud dari faktor sudut. Jadi lebih besar 120 ini
sudut D-nya itu ya, sudutnya tuh apanya tuh besar 20, ini pelanggaran mutlak ini. Kalau di Brunei ditulis besar-besar, ya pelanggaran ya langsung dijeblos tuh orang. Oke, berikut ini static load yang penting diketahui. Static load yaitu pengangkatan yang diam, tidak di swing, ya. Dan ini cuma gambaran aja, safety marginnya adalah 30%. Kalau misalnya counterweight ini pemberatnya termasuk bodinya, termasuk operatornya, ya. Kalau operatornya gendut itu akan lebih counterweightnya. Sudah itu 7 meter itu jarak beban ke sumbu, ya. Dan itu akan diperkirakan 7 meter ini menyebabkan beban yang 1 ton tadi menjadi 7 ton, ya. Jadi sedangkan beban counterweight-nya 10 ton, maka ada di sini nih safety margin 30, lebih aman. Tapi di sini nih 10 ton tetap ya, sudah tuh dia kena diturunkan di boomnya, maka dia diameter, maksudnya radiusnya 9 meter, maka terjadi beratnya 9 ton. Sedangkan sebagai pemberat cuma 10 ton. Maka safety marginnya 10%. Ini pemahaman yang penting ya, kalau istilah-istilah mungkin berbeda di tempat lain. Gitu. Jadi radius ini sangat menentukan. Dynamic load. Kenapa? Jadi dynamic load adalah beban yang mendapat sentakan bisa membuat beban tersebut menjadi lebih berat tiga kali. Ya, kalau beban terayun juga itu menyebabkan bebannya tadi cuma 1 ton karena dia terayun, itu beban itu menyebabkan terjadinya yang 1 ton menjadi 3 ton, yang 5 ton menjadi 15 ton. Ingat ini. Jadi kalau pengangkatan akan terayun, ya pikir dulu, ya pikir. Itu maka kalau di tengah laut mengangkat itu bisa, itu beban itu dikalikan 3 kali lipat, ya. Maksudnya kalau barang yang diangkat di tengah laut, di ponton di tengah laut, ya, itu kalau misalnya beratnya 10 ton, itu dianggap mengangkat 30 ton. Semua hitung-hitungan berdasarkan yang 30 ton. Oke, paham kan? Itu kalau di daerah yang berombak, ya. Jadi gerakan mula berhenti secara tiba-tiba ini ada di Permen 05/1985 pasal 3 ayat 4, ya. Dynamic load ini sering membuat kecelakaan. Sudah itu nih. Ini mengenai stres atau force atau tegangan yang diterima oleh sling, ya. Ini contohnya. Kalau misalnya sling dipakai lurus, tadi sebenarnya sudah disinggung juga, itu akan dibagi bebannya 5 ton, 5 ton, kiri 5 ton, stres atau beban atau tegangan yang diterima oleh sling. Tapi kalau dibuat dia seperti ini, ya, 60 derajat, ya, berarti akan kelihatan di sini stresnya akan meningkat. Maka dicontohkan di sini, contohnya aja ya, bahwa A dibanding dengan B, jadi diagonalnya kan A dibanding dengan dibagi dengan B dikalikan dengan beban. Jadi beban dari setengah dari bebannya adalah 5 ton. Maka tahanan yang diterima oleh satu sling dalam konfigurasi seperti ini adalah 6,25 ton. Oke, kalau dibesarkan lagi, ya, maka sudah jelas saudara masih tahu bahwa A 6 meter panjangnya, B ya ini 5 meter. Jadi 6 per 5 kali 6 jadi 7,2 ton. Ini perbandingan yang perlu dipahamin. Ini kasus ya. Ini kasus saya kirim di grup. Ini terjadi bagaimana mencari panjang sling. Nah, ini kembali ke rumus apa? Pitagoras. Saya rasa saudara yang SMP, SMA juga yakin saya kalau sudah masih ingat, masih hafal, masih ingat gitu ya. Jadi di sini kuadrat dari X sama dengan kuadrat tegak lurus tambah dengan kuadrat setengah dari pad ice. Maka totalnya begini ya. Maka stres yang dirasakan dari 14 ton kalau lurus saja menjadi 7 ton ya, 7 ton satu sling, tapi karena dia pemakaian miring, maka beban yang dirasakan oleh sling ini adalah 17,5 ton. Bayangkan aja itu, ya, tingkat kemiringannya. Coba perbandingan dari panjang sling dengan tingginya hook dengan beban, ya, itu akan menyebabkan tegangan 17,5 ton. Bayangkan aja apa yang terjadi, ya. Ini dilarang berbahaya, ya. Setelah itu sangat tidak direkomend. Ini
Coba contoh dari wire rope sling kapasitas. Ya, sudah kita. Jadi dari hitung-hitungan tadi, ya minimal diameter wire rope-nya itu adalah 42 mm. Karena ini saya bikin di grup kan. Oh, bukan di grup, malah di PJK3 grup ya. PJK3 grup ini untuk Indonesia itu hampir 200 anggotanya. Dari sebanyak itu yang komen cuma 3 orang ya. Ada 3 orang ini hitung-hitungannya bagus, masuk ke ke hal yang serius ini. Oke. Oke, ini sama dengan yang tadi ya, sudut dari membuat lemahnya wire rope itu. Ini part of line. Mungkin sebagian ada yang tahu sudah ya, ada yang enggak. Part of line yaitu jumlah. Kalau di kasus yang di sini nih, ada 3 di sini nih. 1, 2, 3, ya kan? Maka kalau dia beban penarikan drum ini 5 ton ya, maka dia akan bisa mengangkat 15 ton. Ini namanya part of line. Part of line. Jadi di daftarnya ada di part of line, daftar part of line itu ada di operation book dari crane ya. Seperti gambar ini kan daftarnya nih. Ini yang 10, 9, 8 ini number of fall. Jadi bisa dibilangkan number of falls itu ini. Parts line itu namanya istilahnya juga uh, apa namanya number of falls. Ya, itu istilahnya. Ini contoh dari dynamic load ya. Terbentur dan jatuh. Ya, dan ini sering terjadi. Dari kecelakaan di Jabotabek, kecelakaan kayak gini langsung menimpa mobil orang juga ada kejadiannya itu. Mungkin orang sudah lupa. Ya. Sudah itu inspection wire rope ya, ini dapat beban. Ini kalau sudah terjadi wire rope seperti ini dipakai tiba-tiba dia mendapat beban, tiba-tiba dia lurus dan itu terjadi sentakan. Ingat, 3 kali beban yang tergantung akan terjadi. Ya. Oke, ini hitung-hitungan berikut. Ini perubahan radius akibat boom turun. Bayangkan aja ya, ini cuma ilustrasi ya. Bayangkan berapa tuh radiusnya berubahnya. Kemampuan tadi 10 ton menjadi 3 ton kemampuannya. Kalau barang yang 10 ton yang dibawa turun ke depan ini, yang diturunkan boomnya, apa yang terjadi? Terjungkir, sudah jelas terjungkir. Ya. Dan ini juga swing. Terjadi begini, dari 3 ton kemampuannya, ya, maka dia bisa 5 ton. Karena dia lebih dekat radiusnya. Ini yang penting dipahamin. Sudah itu akibat radius juga ini maka kadang-kadang ditetapkan bahwa waktu swing itu jangan melewatin kabin ya, melewati kabin atau apa. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan titik tumpuan dari outriggers. Ada beberapa orang bertanya, kalau labil itu jalanan tanahnya bagaimana? Maka dipergunakan di sini ini namanya itu landing mat ya, landing mat. Landing mat itu adalah berupa kadang-kadang dari papan yang disusun dan dikasih frame ya, maka dia akan lebih lebar. Jadi bearing area itu daerah penekanan terhadap rigger ini, terhadap outrigger yang merah-merah ini namanya, maka akan luas dan itu akan menjamin stabilitas dari kren. Paling sering terjadi kecelakaan outrigger ini amblas ya. Oke, ini sama dengan yang tadi. Perubahan radius. Ingat perubahan radius. 3 ton, 5 ton ya. Saya bikin ini agak banyak gambar ini kenapa? Sering terjadi kecelakaan begini. Saya menyaksikan dengan mata kepala juga, sering pernah ditarakan pertama kali ya. Tahun 1972. Ya, mungkin kebanyakan yang ikut di sini belum pada lahir. Kebanyakan ya. Oke. Ini yang terjadi. Kadang-kadang memanjangkan, boom. Bayangkan aja, ya kan? Sering terjadi kecelakaan ini, ya. Jangan heran. Dan ada misalnya kren untuk memperkecil radius, maka dia kalau tiba di yard itu tiba di tempat kerja, dia dibuka itu. Ada hidrolik sistemnya akan mendorong, dia akan membuka rantainya, ya. Maka dia aman untuk beroperasi pada batas-batas tetap tertentu, ya. Ini akibat 15 menit lagi. Jadi
Ini akibat apa? Radius, perubahan radius yang tidak diperhatikan oleh operator atau juga pengawasnya. Ya. Ada pertanyaan sering saya hadapkan di kelas ya. Apa pertanyaan saya? Mana yang lebih berbahaya, pengangkatan dengan radius pendek atau radius panjang? Maka kelas itu berebut-rebut, beramai-ramai bilangkan, wah bahaya radius panjang. Tunggu, saya bilang. Mana yang lebih berbahaya, radius pendek dibandingkan radius panjang? Ya. Pengangkatan dengan radius pendek dibandingkan dengan pengangkatan pada radius panjang. Karena ini tricky question, ya. Tricky question, pertanyaannya ini menjebak. Ya. Kalau dilihat sepintas lalu, orang akan mengatakan, oh radius panjang lebih berbahaya. Tunggu dulu, saya tidak maksud begitu. Radius pendek ini yang lebih berbahaya. Kalau mengangkat radius pendek, berarti kita menurunkan atau meletakkan beban lagi, berarti radius panjang. Kalau tidak perlu digunakan kata-kata radius pendek. Saya tanya mereka, yang berebut mengatakan tadi radius panjang lebih. Oh ya benar Pak, oke. Kalau radius pendek, ngangkat ya, dan barang sedang tergantung, kita panjangkan boom itu tidak sadar. Dan sering terjadi kecelakaan. Mungkin dari 100 pengangkatan minimal ada 2 kali kecelakaan seperti itu. Ya, dari tempat-tempat yang berbeda. Ya. Ingat, mengangkat radius pendek itu lebih berbahaya. Karena berarti kita menurunkan pada radius panjang. Ini tidak terpikirkan nanti nih. Ya, bahayanya. Namun, kalau mengangkat radius panjang, itu aman. Karena dari awal, kalau terjadi overload, kita sudah diberitahu karena dia terjungkit. Sudah terjungkit misalnya setengah meter, ya kan? Masih diteruskan oleh operator, berarti operator ini tidak senang dengan perusahaan atau dia mau bunuh diri mungkin, ya. Sudah jelas terjungkit, pada radius panjang itu masih dipaksanya, tapi itu aman. Terjungkit yang sedikit itulah yang memberitahu pada kita bahwa pengangkatan ini aman. Saya dulu sebagai supervisor lapangan ya, selalu saya bilang ya kalau ada pengangkatan saya tanya itu, kalian ini mau angkatnya apa? Mau angkat radius ini untuk ditaruh di sana? Kesimpulannya sama dengan pertanyaan tadi. Radius pendek Pak, gini ini pendek radiusnya. Oke, tunggu dulu saya bilang. Ini memerlukan harus melakukan beberapa prosedur untuk memastikan benda yang ditempatkan tadi di tempat diturunkan itu dia tuh aman posisinya. Banyak sekarang nih, banyak dari pengalaman saya ya, banyak orang yang tertipu dengan ini. Dan banyak video-video yang melihatkan itu. Jadi kren yang seperti ini ya dirapatkan langsung naik untuk transportasi ya. Itu gunanya untuk itu. Maka siap. Ini bahaya dari kren. Saya rasa itu sudah ngebut kita. Masih ada yang dengar kah? Ya, bisa mendengar, Pak. Oh, masih. Sudah selesai, Pak ya. Oke. Oke, Ya, mungkin mungkin ada yang bertanya, ada kesempatan ini. oh iya, silakan. Bagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan. Ya. Suara Pak Muhammad Yasid enggak dengar itu? Hah? Suara Mood mungkin enggak? Saya mau bertanya saya. Ya, oh, iya. silakan. Silakan. Iya Pak Herman. Ya, silakan Pak. Iya. Kalau kren-kren yang sudah berumur, Pak Herman, Ya, biasanya ada modifikasi. ya. Ya, modifikasi kalau misalnya taruhlah eskavator, bucketnya sering Dilas. dimodifikasi. Ya. Gimana mengukur tadi itu SWL-nya itu kalau misalnya sudah 20% langsung diganti. Oke, saya jawab aja langsung bahwa Ya, silakan. memodifikasi bucket ya, yang jelas bucket itu volumenya tetap sama ya, sebanyak misalnya dia dipakai untuk bucket, ya lah, bucket tetap sama. Cuma material kawat las untuk dipergunakan pada bucket-bucket tertentu ya, itu harus memenuhi spek yang ditetapkan oleh pabrik dari
eskavator tadi misalnya kan, itu contohnya Pak ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari pedoman kepada manual book atau operation book dari alat yang kita kerjakan. Ya. Gitu Pak, jadi nggak bisa lepas. Termasuk juga volumenya, nggak boleh diperbesar ya, nggak boleh dilebihkan. Tadinya misalnya 15 kubik yard, ditambah dengan hungry board istilahnya dibesarkan sehingga menjadi 25 kubik yard. Sudah jelas ini berbahaya. Itu yang bisa saya jawab Pak Malih. Ya, ada lagi? Tambah lagi Pak, Ya, tentang seling Pak. ya, Biasanya kita melihat tadi itu ada kawat halus, tapi kawat halus ini biasanya ada terputus. Lalu seling ini ke dalam kren, kadang panjangnya panjang sekali Pak ya. ya, Jadi sekitar 25 sampai 50 meter. ya. Nah ini proses mendeteksinya ini untuk aman ini gimana itu Pak itu? Oke. Jadi peralatan gear, lifting gears ya, termasuk wire rope yang di drum apa itu, pada saat-saat tertentu harus dilakukan inspeksi. So untuk alat berat ya, semua alat berat malahan termasuk crane, overhead crane ya, termasuk mobile crane, crawler type crane, itu harus melakukan inspeksi oleh badan atau oleh perusahaan yang independen sifatnya ya. Dan badan itu mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat bahwa ini telah sudah dilakukan inspeksi terhadap alat-alat angkat tadi ya. Kalau di Balikpapan kita punya itu apa namanya ini saya tetap saya sebagai konsultan di sana, namanya tuh All Rigs Lifting Indonesia ya, ada lambangnya di sini. Kita sering, dan orang-orang dari lifting gears ya, dari All Rig ini sering mengirim kemana-mana untuk inspeksi kren. Ya, di Balikpapan ada beberapa inspektor kren ini, ya, yang sah, yang legal dari Departemen Tenaga Kerja. Jadi harus diperiksa Pak. Sudah itu kawat yang putus dalam lembaran yang dibilang Bapak tadi, ya, itu batasannya kalau putus, ini berbeda nih standar British dengan standar Australia. Ya, ada putusnya 7 lembar kawat halus tadi dalam satu apa istilahnya tuh, dalam satu lilitan. Satu lilitan itu, aduh istilahnya. Apa Pak? Wire rope lay. Lay, ya lay, benar, terima kasih. Rope lay. Ya, rope lay, lay itu. Jadi lay itu puntiran dari wire ya, puntiran dari satu. Jadi lay itu berubah panjang dan pendeknya tergantung dari diameter wire rope dan juga konstruksi dari wire rope. Jadi kalau satu lay tadi ya, mungkin satu lay itu kalau untuk yang besar bisa panjangnya 1 kaki, ya kan? Dari satu lay ini ada putus 6 buah kawat halus, maka itu di-scrap. Ya. Tapi kalau masih cuma jumpa 2 atau 3 dan diperiksa lagi di tempat yang lain karena dia 50 meter, maka akan dipastikan tidak ada yang jumpa sampai 1 lay, ya istilahnya dibilang tadi itu, sampai 7 lembar patah putus kawat yang halus tadi, maka ini aman. Jadi kalau di bawah 7 atau 6. Jadi British dengan Australia standar dalam masalah lifting gears ini sangat ada berbedanya gitu ya, ada berbedanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, ini di sini masalah wire rope ini, saya mau tanya, ini kan wire rope ini banyak belai-belainya gitu. Ada wire rope, ada core-nya, ada stand-nya, ada wire-nya, ada center wire-nya. Iya. Oh iya, ya, ada itu. Konstruksi wire rope ya. Konstruksi wire rope itu di dalamnya tuh ada yang di tengahnya tuh core namanya kan, core. Malahan ya, malahan ada yang terbuat dari manila rope atau dari plastik ya. Itu untuk pelumasan, tapi tidak direkomendasi untuk lifting, untuk mengangkat. Sedangkan wire rope yang di dalam untuk tetap wire rope, tapi dia sifatnya itu independen. Jadi dia tidak terjalin dengan strand-nya. So bagian strand itu kan dia 6 putaran, jadi 6 strand kayak independent wire rope core ya. Maka yang di luarnya yang 6 putaran. Sedangkan satu strand itu bisa
terjadi dari 32 wire yang halus, bisa juga terdiri dari lebih kasar gitu istilahnya dalam satu strand. Jadi kalau dalam satu strand, dalam satu wire rope itu ada 6 strand, ya. Sudah itu tertulis lagi 32, berarti jumlah dari kawatnya satu strand itu bisa 32, ya. Dan itu tergantung diameternya. Kalau mungkin dia tali seling, saya mau tanya apa? Ya. Tali seling atau wire rope itu apakah semua lilitannya itu hampir sama? Ya, baik kecil maupun besar gitu. Wire rope kan macam ada yang 6x7, ada 6x19, ya, ada yang 6x19, ada 17x7. Itu kan tergantung dari ada yang 36. Itu kan tergantung dari diameter rope, selingnya gitu. Yang saya mau tanyakan, apakah sama ya dari yang kecil dengan yang besar gitu? Oke, sebenarnya ketetapan dari SWL dari wire rope ya itu kita akan disuplai oleh bersamaan dengan oleh supplier kita, kita bisa mengatakan bahwa konstruksi dari wire rope ini bermacam-macam ya, bermacam-macam bentuknya. Itu gambarnya ada sama kita. Namun dan dia mempunyai sifat yang berbeda-beda, kelenturannya dan tidak lenturnya. Dan mengenai kekuatan tetap dipastikan oleh standar ya dari wire rope itu sendiri. Di kesempatan ini kita mungkin tidak bisa bahas, tapi kalau di kesempatan lain, kalau kesempatan untuk pelatihan yang 1 hari, ya ini akan kita bahas itu konstruksi dari wire rope itu sendiri. Bisa satu kali pertanyaan lagi, Pak? Ya, silakan. Gantian Pak, ganti. Di crane ini kan bervariasi. Ya, ada crane mobile. Ya. Ada overhead crane namanya. Ada crane tower. Ya. TC, tower crane. Ya sih tali selingnya. Dia lewat wingsnya atau lewat ini. Apakah semua crane yang jenis mobile kah atau untuk doser pakai chains atau bagaimana? Apakah tali silingnya itu sama semua kekuatannya, jenisnya atau diameternya, Pak? Oke, bagus pertanyaannya, Pak. Sebenarnya kalau berdasarkan quality system ya, safety quality system ya, semua crane yang datang yang kita miliki, yang kita operasikan harus ada manual book-nya. Manual book itu misal operation manual book-nya dan termasuk juga spare part manual book-nya. Jadi di sana akan dijelaskan jenis kawatnya. So kawat itu sudah distandarkan ya, biarpun dia buatan. Semua macam-macam buatannya itu dari kawat ini banyak ya. Namun ditetapkan SWL-nya sudah ditetapkan di sana ya, sudah ditetapkan di sana. Jadi kita tuh tidak bisa memperkirakan, tapi secara kasar kita bisa melihat ada chart yang saya gambarkan tadi, ada chart yang saya lihatkan tadi. Di sana akan kelihatan itu kemampuan. Misalnya tadi IRC 6x9 kalau tidak salah saya. 6x9 ke berapa tadi itu. Maka berarti strandnya 6, suatu 9 itu jumlah kawat dari satu strand. Ya. Itu kemungkinan itu kawatnya kecil aja, ya, tidak besar. Mungkin paling diameternya 12 mili, ya, 12 mili. Yang SWL-nya mungkin sekitar 3 ton atau 2,5 ton. Gitu. Jadi begini Pak, kalau untuk quality system atau untuk safety SMK 3 juga ya, di SMK 3 ya, itu dijelaskan semua peralatan yang berhubungan dengan pengangkatan harus ada punya standar yang kita pakai. Berarti kalau kita mengacu pada suatu standar, maka kita harus punya bukunya. So itu adalah temuan yang serius dalam kalau di audit perusahaan kita, bahwa peralatan yang kita pakai untuk alat-alat produksi kita tidak punya bukunya, ya. Kalau tidak ada punya bukunya, cepat dipesan. Dan sekarang saya dalam tempo 4 hari, seminggu paling lama, saya sudah bisa mendatangkan buku-buku yang dibutuhkan untuk crane Tadano 16 ton ya, baru mungkin kejadiannya udah berapa tahun yang lalu. Itu saya minta ke pabrik ya, langsung dijawabnya
langsung dihandle oleh orang Singapura dan datang berupa PDF. Setelah itu difotokopi semuanya di PDF itu bisa 3 buku jadinya, tebalnya buku itu mungkin 8 cm satu, ya. Buku manual book untuk dan operasionalnya. Begitu Pak. Jadi kita jangan mengira-ngira, tapi gambaran yang kasarnya bisa kita lihat di daftar tadi, daftar yang ada di handout yang kita bagi, ya. Karena dibagi tadi. Oke, yang lain? Oke. Saya Mau nambah. Kalau Pak masih Kasman ada dulu mungkin ya. Silakan Pak Kasman. Nanti setelah ini Pak Eryana. Ya, silakan Pak Kasman. Ya. terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang mana lebih aman mengangkat level rendah dengan level tinggi menggunakan putaran swing dan berapa ketinggian yang aman mengangkat menggunakan putaran swing. Terima kasih. Itu Pak. Oke. Jadi yang pertama ya seperti yang saya bilang tadi, ada faktor safety yang kita harus perkirakan. Terhadap tinggi mengangkat juga ya, itu ada hitung-hitungannya. Jadi kita tidak bisa mengangkat yang 2 meter dengan yang 20 meter ya. Kalau misalnya mampu kerennya dengan boom yang panjang bisa 20 meter, itu kemampuan SWL-nya itu akan berubah ya. Dan itu ada hubungannya dengan ya ada hitungan faktor juga ya, enggak bisa kita apa aja. Dan semuanya kita bisa berpedoman ke bukunya. Kita enggak bisa mengira-ngira. So banyak betul yang harus kita ingat sebagai orang yang mengerti dengan rigging ya. Tapi patokannya itu tadi. Kalau ada kita punya alat-alat angkat atau crane atau apapun yang mobile atau crawler kah atau yang apa yang pedestal itu yang di pinggir apa yang diam gitu ya. Itu semuanya ada patokannya ya, patokan untuk bagaimana kita mengoperasikannya dengan aman. Termasuk jenis wire rope yang kita pakai juga dengan ukurannya dan sangat teliti pabrik pembuat crane itu sendiri untuk menjadikan pedoman buku yang dikirimnya. Kalau zaman sekarang, kalau ada crane atau alat-alat produksi alat-alat berat yang tidak ada bukunya, tinggal catat aja dan cetak di apa istilahnya tuh di label yang kadang-kadang dia dari aluminium atau dari konengan ya, sehingga dia akan tahan terus. Serial number dari crane tersebut dan tahun pembuatannya lengkap itu kan, dan nama dari alatnya, tinggal kirim aja, kirim ke pabriknya, itu dalam 1 hari dijawab. Ya, tidak ada yang diabaikan karena itu tanggung jawabnya. Sebab produk-produk yang dilepas ke masyarakat harus sifatnya itu traceable. Ya, traceable itu apa? Yaitu bisa dilacak. Maka ada label-label yang kadang-kadang orang yang bukan bidangnya itu dianggap enteng. Ya, maka kenapa dibuat dia kuningan atau aluminium? Supaya dia tahan terus sampai setua-tuanya alat tersebut. Sampai benar-benar jadi scrap. Tapi jarang betul. Kalau maintenance yang bagus, ya kembali lagi maintenance tadi ini, maka alat ini akan dirawat dan akan terawat dengan benar dan akan tahan. Ya, bisa berpuluh-puluh tahun. Itu dari pengalaman saya lihat. So maintenance ini penting betul ini, ya penting betul. Nggak bisa itu dikerjakan. So maintenance itu untuk memastikan peralatan safety-nya berfungsi, indikator itu pemberi label-label apa namanya, indikator semua itu berfungsi. Kalau rusak itu mekanik harus pintar menggantinya, memperbaikinya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertanyaan dari Pak Kasman. Oke, kalau ini grup kan Mungkin kita satu punya lagi Pak dari Pak. kita punya grup kan. Ya. Jadi kalau ada bertanya, Oh gitu. just feel free to kirim di grup. Nanti pasti saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, kan saya cari referensinya. Oke, Ya. baik. Mungkin Oke, mohon siap. maaf Pak Eryana ya, mungkin Ada satu lagi tadi. grup aja nanti. Ya. Hah? Gimana Pak? Oke, terserah host kemana. Boleh satu lagi? Oh gue udah. Satu mungkin lagi, kita boleh? beri kesempatan satu lagi Pak ya, Pak Herman ya. Oke, Baik, silakan. Pak. Oke, silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi gini, bagaimana cara menghitung kekuatan landasan atau tanah pijakan untuk outrigger agar crane saat pengangkatan tidak amblas? Oke, bagus Pak. Kita ini perusahaannya harus, kalau kita bekerja di kota ya, itu tata kota perusahaan, tata kotanya ya, tata kota itu harus punya dia tuh
sejarah atau rekod dari lingkungannya, daerah-daerah mana yang berbahaya, daerah-daerah mana yang dilalui listrik, yang dilalui pipa-pipa. Dan itu sangat sering terjadi, ya, bahwa apa namanya itu, kita bisa melihat gitu melalui itu, dari mendapatkan informasi dari yang berwenang di tempat itu mengenai tanah tadi, ya, mengenai ground tadi. Jadi pokoknya kita jangan berspekulasi dalam menggunakan lifting gear ini atau crane atau lifting equipment. Kalau kita berspekulasi, tunggulah terjadi nanti sesuatu yang berbahaya. Oke, bagaimana? Cukup ya mungkin Pak Heriana. Nanti dilanjut di grup WA grup Oke, agar baik. ada Siap. rumusnya atau gimana gitu. Kalau Ya, di kenapa tidak? tanah hutan atau gitu. Ya, boleh. Ya Pak. Jadi kirim di Biar grup semua nanti. tahu. Mm-mm. Ini Mbak Lailia, diam aja, tidak ada yang bertanya Mbak. Sebagai apa posisinya Mbak? Safety? Nggak dengar suaranya. Oh, lagi di mute. Ya mungkin kita cukupkan dulu Pak ya. Ya. Ya, Oke, kita sudah bisa ya. kita berlanjut nanti kapan Betul. lagi kita buka acara berikut. Baik. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nanti untuk videonya akan saya upload di YouTube ya, nanti bisa diakses oleh masing-masing peserta. Tapi mohon maaf, rekodnya kurang lengkap ya, mungkin enggak dari awal, lupa saya untuk merekam. Oke, dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri meeting kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herman. Sehat selalu Pak Herman. Ya.